London, tahun 1888. Kabut tebal menyelimuti jalan-jalan sempit di distrik Whitechapel. Di balik bayangan lampu gas yang redup, teror bersembunyi. Seorang pembunuh misterius menjadikan malam-malam kota itu sebagai panggung kekejaman, dan hingga hari ini, dunia masih belum tahu siapa dia sebenarnya, Jack the Ripper. Sebuah nama yang menggema di sepanjang sejarah kriminalitas dunia. Nama yang tak hanya mengoyak korban-korbannya, tapi juga menghantui pikiran para detektif, sejarawan, hingga konspirator selama lebih dari 1 abad. Pembunuh ini tidak hanya menghilangkan nyawa, tapi juga meninggalkan teka-teki yang tak terpecahkan. 5 perempuan ditemukan tewas dalam kondisi yang mengenaskan. Lokasinya berbeda-beda, tapi metodenya menunjukkan pola yang mencurigakan. Tidak ada saksi, tidak ada suara. Hanya mayat, luka mengerikan, dan secarik rasa takut yang menyebar dari gang ke gang, dari rumah ke rumah. Siapa sebenarnya Jack the Ripper? Apakah dia seorang dokter, bangsawan, atau hanya bayangan dari kekacauan sosial di London masa itu? Dalam episode kali ini, kita menyelami kasus yang menggemparkan dunia, teror Jack the Ripper, dan misteri yang tak pernah bisa ditutup rapat. Whitechapel, tempat kejadian perkara, bukanlah wilayah yang biasa. Distrik miskin ini penuh dengan tunawisma, pelacuran, kejahatan jalanan, dan kemiskinan yang mencekik. Polisi kewalahan, dan penduduk hidup dalam ketakutan sehari-hari. Bahkan sebelum Jack muncul, London saat itu sedang mengalami tekanan ekonomi yang kuat. Banyak orang dari pedesaan dan imigran masuk ke kota untuk mencari penghidupan, tapi berakhir di lorong-lorong kumuh tanpa harapan. Whitechapel menjadi tempat pelarian, sekaligus perangkap. Pelacuran marak terjadi karena banyak perempuan tidak punya pilihan lain untuk bertahan hidup. Sistem hukum dan kesehatan mental juga sangat lemah, sehingga mereka yang terganggu pikirannya pun bebas berkeliaran. Jack the Ripper tidak memilih korbannya secara acak. Kelima korban utama, yang dikenal sebagai canonical vive, semuanya adalah wanita tunawisma atau pekerja seks. Ini bukan hanya soal pembunuhan, tapi juga cerminan dari ketidakpedulian masyarakat saat itu. Dengan latar belakang ini, pertanyaan penting muncul. Apakah Jack adalah pembunuh sadis biasa, atau produk dari zaman yang kejam dan tanpa empati? Korban pertama, Mary Annie Charles, ditemukan pada 31 Agustus 1888. Tubuhnya tergeletak di Bucas Row, tenggorokannya disayat dan perutnya terbuka. Ini bukan sekadar pembunuhan, ini pertunjukan kekejaman. Seminggu kemudian, Annie Chapman menjadi korban kedua. Ia ditemukan di halaman belakang dengan luka-luka yang lebih brutal. Kali ini, rahimnya diambil. Apakah ini ritual? Apakah Jack memiliki tujuan medis atau simbolik? Korban ketiga dan keempat, Elizabeth Stride dan Catherine Eddowes, dibunuh pada malam yang sama, 30 September. Elizabeth tewas lebih cepat, dengan luka minimal. Tapi Catherine, tubuhnya dimutilasi secara mengerikan. Wajahnya dilukai, organ-organ dalamnya diambil. Korban kelima, Mary Jane Kelly, adalah yang paling muda dan tewas dengan cara paling brutal. Tubuhnya ditemukan dalam kamar sempit, nyaris tak bisa dikenali. Seluruh isi perut, bahkan jantungnya, diambil. Seolah Jack ingin mengirim pesan terakhir, bahwa dia bisa menghancurkan siapapun, kapanpun. Kesamaan pada kelima korban dan gaya pembunuhannya membuat polisi yakin, ini bukan pembunuhan acak. Ini adalah pekerjaan satu orang. Satu sosok dengan niat yang sangat gelap. Polisi Metropolitan dan City of London turun tangan. Mereka menyisir setiap gang, setiap sudut Whitechapel. Tapi Jack selalu satu langkah di depan. Tak ada saksi mata. Tak ada suara. Hanya tubuh dan teror yang tertinggal. Selama penyelidikan, sejumlah surat misterius dikirim ke polisi dan media. Salah satunya bertanda tangan Jack the Ripper. Surat ini yang kemudian menjadikan nama itu melegenda.
Isi suratnya mengerikan, seolah dikirim langsung oleh si pembunuh. Beberapa surat lain seperti from hell letter bahkan menyertakan potongan ginjal manusia. Namun, para ahli forensik masih berdebat apakah surat-surat itu benar-benar dari pelaku atau hanya tipuan publik yang iseng atau panik. Polisi menetapkan beberapa tersangka, mulai dari dokter, tukang jagal, hingga imigran Yahudi. Namun, tidak satupun yang benar-benar terbukti bersalah. Bukti minim, dan teknologi forensik saat itu belum cukup maju untuk mengungkap pelaku sebenarnya. Yang menarik, pers ikut memperkeruh suasana. Sensasi dari media membuat Jack seperti hantu legendaris. Teror berubah menjadi tontonan publik. Sementara di balik layar, polisi London mulai kehilangan kendali atas kasus yang menjadi semakin politis. Banyak teori beredar tentang siapa Jack sebenarnya. Salah satu yang paling terkenal adalah Sir William Gould, dokter kerajaan. Teori ini didorong oleh dugaan konspirasi kerajaan untuk menutupi skandal keluarga bangsawan. Teori lainnya menyebut Montague John Druid, seorang pengacara dan guru yang hilang tak lama setelah pembunuhan terakhir. Banyak yang percaya dia bunuh diri karena rasa bersalah, tapi buktinya lemah. Beberapa peneliti menunjuk pada Aaron Kosminski, imigran Polandia yang dikenal memiliki gangguan jiwa. Ada dugaan bahwa DNA pada surat cocok dengannya, tapi analisis ini juga diperdebatkan. Nama lain yang mencuat adalah Francis Tumbletti, seorang kuak dokter asal Amerika yang punya catatan kebencian terhadap perempuan. Ia ditahan saat itu tapi dibebaskan karena kurang bukti. Namun dari semua teori itu, tak ada satupun yang benar-benar menyelesaikan misteri ini. Setiap nama membawa cerita, tetapi tidak membawa kepastian. Pertanyaan besar adalah, bagaimana mungkin seorang pembunuh sebutal ini tidak pernah tertangkap? Salah satu jawabannya adalah keterbatasan teknologi. Tahun 1888 belum mengenal sidik jari, DNA, atau kamera pengintai, tapi bukan itu saja. Distrik Whitechapel begitu padat dan kacau, dengan populasi miskin yang tidak percaya pada otoritas. Saksi pun takut bicara, atau tak bisa memberi informasi yang akurat. Selain itu, Jack tampaknya sangat paham anatomi tubuh manusia. Ia tahu bagian mana yang harus dipotong, dan melakukannya dalam waktu singkat. Apakah ini menunjukkan pelaku adalah seorang ahli bedah? Atau seorang jagal yang sangat terlatih? Ada teori bahwa Jack adalah seseorang dari kalangan elit, yang punya koneksi cukup kuat untuk menghilang begitu saja. Bahkan ada dugaan bahwa beberapa bukti mungkin sengaja disembunyikan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjaga reputasi. Yang pasti, ketidakmampuan polisi menangkap Jack bukan hanya soal kurang bukti, tapi soal sistem yang gagal. Dan dari kegagalan inilah lahir legenda. Lebih dari 1 abad telah berlalu sejak teror Jack the Ripper mengguncang London. Namun bayangannya masih terasa, seperti kabut yang tak pernah benar-benar hilang dari gang-gang Whitechapel. Kasus ini bukan hanya soal siapa yang membunuh, tapi juga mengapa ia melakukannya, dan bagaimana dunia gagal menghentikannya. Disitulah letak daya tarik dan kengerian kasus ini, karena misterinya tetap hidup. Jack the Ripper bukan hanya legenda kriminal. Ia adalah simbol dari era penuh ketidakadilan, keputusasaan, dan kekacauan. Sebuah cermin gelap dari masa lalu yang terus mengintip masa kini, dan sampai identitas aslinya benar-benar terungkap, kita hanya bisa bertanya-tanya, apakah dia benar-benar pernah berhenti membunuh, atau hanya berubah wajah?